Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 IPS 1, 2, dan 3. Di minggu ini kita sudah memasuki LKS di bab 4 halaman 91 mengenai pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Nah, ya. Pertemuan minggu ke-13 ya, sebelum kita nanti akan ada UAS. Apa sih pemberdayaan itu? Langsung aja, berdaya. Berdaya itu sama aja seperti memberikan daya, memberikan kekuatan, memberikan energi terhadap individu atau kelompok ya. Namun ini pemberdayaannya khusus kepada komunitas berbasis kearifan lokal. Ya, jadi pemberdayaan kelompok yang berbasis lebih ke budaya ya, budaya lokal itu sendiri. Selanjutnya ini kita sudah bab baru ya. Kemarin kita sudah membahas globalisasi, membahas perubahan sosial, membahas ketimpangan sosial, dan ini adalah pemberdayaan karena adanya perubahan, adanya ketimpangan, dan adanya globalisasi. Kita lebih memberikan energi atau daya kepada masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau termarginalkan. Next, nggak bisa ya. Komunitas, apa sih komunitas itu? Community, masyarakat yang memiliki cakupan wilayah yang sama. Anggota masyarakat memiliki jalinan interaksi kuat dan persamaan juga pada kebudayaan. Hubungan antar anggota terjalin sangat erat, memiliki kepentingan yang sama, dan nilai yang dianut juga sama. Ukurannya tidak terlalu besar, dia saling mengenal anggotanya, saling bekerja sama dalam melakukan kegiatan secara efisien. 3 unsur komunitas yaitu three community element, yaitu ada seperasaan, sepenanggungan, dan juga saling memerlukan antar anggotanya. Karena komunitas itu tidak terlalu besar biasanya ya, beda dengan organisasi. Kalau organisasi itu lebih kepada cabang-cabang ya, banyak ya, ada cabang incap. Kalau komunitas itu biasanya cenderung lebih mengenal anggotanya dan lingkupnya itu erat gitu. Next, kearifan lokal atau kita sebut dengan local wisdom. Apa itu local wisdom? Merupakan pengetahuan lokal yang mengandung nilai-nilai luhur dan dijadikan pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat setempat. Ia dihayati, kemudian juga dipraktikkan, diajarkan, dan diwariskan antar generasi sehingga membentuk pola perilaku dan kebiasaan. Kearifan lokal ini namanya juga lokal ya. Jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu lokal masyarakat itu gunanya juga untuk mengarahkan masyarakat untuk hidup lebih harmonis baik dengan Tuhan, manusia, dan juga lingkungan alam. Jadi kita bisa bedakan ya, tadi itu community dan local wisdom. Next, selanjutnya yaitu bagaimana sih proses terbentuknya local wisdom itu sendiri. Local wisdom berawal dari pengetahuan lokal mengenai fenomena alam. Pengetahuan lokal itu pengetahuan individu mengenai fenomena alam, sosial, kemudian dipahami secara subjektif oleh individu dan disepakati oleh suatu kelompok masyarakat. Unsur budaya dapat berpotensi menjadi kearifan lokal apabila memenuhi kriteria berikut. 1. Mampu bertahan terhadap budaya luar. 2. Mampu mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. 3. Mampu mengintegrasikan unsur budaya luar dan budaya asli. 4. Mampu mengendalikan masyarakat. Dan yang terakhir, memberikan arah pada perkembangan budaya. Jadi local wisdom sendiri itu dia tak hanya mempertahankan budaya dari dalam lokal sendiri, tapi dia juga mampu mengintegrasikan unsur budaya dari luar, kemudian juga bisa menyaring gitu ya, hingga memberikan arah pada perkembangan budaya lokal itu sendiri. Seharusnya nantinya gimana ketika mendapatkan budaya-budaya dari luar itu, seharusnya masyarakat bertindak seperti gimana itu. Jadi meskipun adanya globalisasi, masyarakat lokal tetap memegang teguh nilai-nilai lokal.
Contoh, ini pengetahuan lokal yang dimiliki ibu-ibu PKK dalam membangun lingkungan yang bersih. Tuh kan. Selanjutnya yaitu apa aja sih unsur-unsur kearifan lokal. Unsur-unsur kearifan lokal, local wisdom. Ada nilai, ada keterampilan, ada hukum, dan juga ada kepercayaan. Contoh nih, nilai apa sih? Kita sudah pernah membahas ya di kelas 10. Nilai itu seperti yang ada di masyarakat. Masyarakat Jawa memiliki tradisi kenduri. Kenduri adalah perjamuan makanan untuk memperingati hari tertentu dan memohon kelancaran dalam melaksanakan hajat. Itu misalkan nilai lokal kayak gitu. Terus ada nih keterampilan lokal. Contohnya adalah membatik ya. Terutama di lokal masyarakat Jawa membatik. Kemudian juga ada hukum lokal. Hukum lokal itu contohnya hukum adat. Kemudian juga ada kepercayaan lokal. Contohnya adalah keharingan dalam masyarakat Dayak, Aluk Tadolo dalam masyarakat Toraja, Talotang dalam masyarakat Bugis, Kejawen dalam masyarakat Jawa, dan Sunda Wiwitan atau Karuhunan dalam masyarakat Sunda. Jadi kearifan lokal itu mencakup ada nilai, ada keterampilan, hukum, ya kan, dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Next, selanjutnya, lalu apa aja fungsi local wisdom itu? Dia punya fungsi gitu loh. Menurut Marin, fungsi umum kearifan lokal yaitu yang pertama sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, dia sebagai pengembangan sumber daya manusia, ya kan? Kemudian dia juga tiga sebagai pelestarian sumber daya alam sendiri. Yang keempat sebagai petuah kepercayaan dan pantangan. Kearifan lokal sebagai cermin budaya bangsa, seperti halnya nilai-nilai solidaritas sosial, kerjasama, saling menghargai, dan tolong-menolong, itu yang merupakan local wisdom, nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia ya. Jadi nilai-nilai tersebut merupakan kearifan lokal yang mencerminkan budaya dan jati diri bangsa Indonesia. Setiap masyarakat memiliki local wisdom masing-masing, ciri khasnya masing-masing. Kearifan lokal dan kaitannya dengan program pemberdayaan komunitas di era globalisasi ini. Kearifan lokal dalam pemberdayaan komunitas dapat memberikan pemecahan masalah yang bersifat lokalitas. Jadi, kearifan lokal itu memudahkan penerimaan masyarakat terhadap program pemberdayaan karena tidak bertentangan dengan adat istiadat atau budaya masyarakat lokal. Kemudian juga kearifan lokal itu dalam pemberdayaan juga dapat melestarikan keberadaan kearifan lokal itu sendiri. Kemudian juga dapat menjaga keberlangsungan hidup manusia di lingkungan sekitar. Ini ada contoh beberapa program pemberdayaan komunitas melalui kearifan lokal. Yang ini di desa, ini yang sebelah kanan lebih kepada kota ya, masyarakat kota, dan ini masyarakat desa. Kalau di masyarakat desa ada kearifan suku Bajo menjaga kelestarian pesisir dan laut. Tolong contoh ini kalian amati dengan seksama karena minggu depan saat PTM kita akan membentuk kelompok dan menentukan mana komunitas yang akan kalian amati, evaluasi untuk laporan semester depan mengenai evaluasi pemberdayaan komunitas yang ada di Surabaya. Ini contohnya itu adalah kearifan suku Bajo dalam menjaga kelestarian pesisir dan laut. Jadi mereka meskipun tinggalnya di laut, mereka tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal leluhur mereka dengan menghormati, menghargai laut, ya, tidak membuang sampah sembarangan dan lain-lain sebagainya. Meskipun mereka hidupnya di atas laut. Terus ini juga ada kampung kue, ya. Ini saat pandemi banyak masyarakat terutama ibu-ibu nih ya dalam membantu perekonomian keluarga dengan membentuk komunitas dalam melatih skill keterampilan membuat kue. Jadi ini itu ada di salah satu kampung di Surabaya dan mereka banyak pesanan gitu untuk
dipesan oleh misalkan acara-acara, catering, hotel dan lain sebagainya. Jadi mereka lebih kepada pemberdayaan ibu-ibu ya. Fungsinya banyak. Satu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas ibu-ibu itu sendiri. Kedua, untuk meningkatkan juga nilai-nilai kearifan lokal. Kearifan lokal apa? Kearifan lokal yang ya ini tadi kampung kue itu tadi, menciptakan identitas komunitas kampung kue itu sendiri. Ini pemberdayaan. Jadi sekali lagi, pemberdayaan itu membuat individu atau kelompok itu sendiri menjadi berdaya, menjadi memiliki energi, memiliki kekuatan yang sebelumnya tidak berdaya menjadi berdaya. Terus ada contoh lagi nih ya, sudah kasih ini pemberdayaan bank sampah. Karena di masyarakat kota itu banyak sekali sampah kita temukan ya, baik plastik maupun sampah yang non plastik, tapi karena kekreativitasan dari ibu-ibu ini bisa membuat sampah itu menjadi lebih memiliki value atau nilai ya, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, dan juga yang jelas kedua adalah memberikan kebersihan, manfaat kebersihan oleh lingkungan sekitar. Jadi sehingga anak-anak mereka itu hidup dengan sehat ya kan, tidak ada sampah dan lain sebagainya. Itu salah satu banyak sih fungsinya pemberdayaan komunitas ini, terutama di kalangan perempuan dan anak. Terus ini juga ada yang sebelah kanan, itu komunitas peduli anak ya. Kita lihat ini ada akun Instagram dari Save Street Child Surabaya. Ini juga memberdayakan kaum yang terpinggirkan karena banyaknya anak-anak ya, misalkan dari yang kurang mampu ya kan, pemulung dan lain sebagainya, itu yang tidak berpendidikan, tidak memiliki kesempatan akses untuk berpendidikan. Akhirnya ada suatu komunitas peduli anak yang memberikan waktu, energi dan materinya untuk sekedar memberikan beasiswa atau pendidikan gitu ya, informasi untuk anak-anak ini. Tuh, jadi ini adalah program pemberdayaan contoh baik di desa maupun kota. Tugas kalian adalah berpikir mulai dari sekarang ya, kira-kira ada komunitas yang menarik apa di lingkungan kalian untuk diamati dan dijadikan laporan untuk semester depan. Itu aja yang bisa saya sampaikan materi untuk hari ini. Sampai jumpa di PTM minggu depan. Ini ada kata-kata mutiara. Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja hanya dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Terima kasih. Ini tugasnya, jangan lupa bila ada yang tanyakan langsung aja japri WA ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.